Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita sampai di bab 6.23. Ini iman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi setelah kita beriman kepada semua Nabi dan Rasul alaihi wassalam, secara khusus kita beriman kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan melalui beliau Al-Quran dan As-Sunnah bisa sampai kepada kita dan kepada umatnya, umat yang terakhir hingga menjelang hari kiamat. Karena Al-Quran akan diangkat sehingga tidak ada lagi tulisan Al-Quran di muka bumi menjelang hari kiamat. Untuk itu patut bagi kita mengetahui perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari nasabnya, orang tuanya, kelahirannya, masa kecilnya, remaja, kemudian dewasa, sampai pada pengangkatan beliau sebagai nabi. Kemudian turunnya wahyu kepada beliau, permulaan dakwanya, dan masa-masa dakwah di Mekah, dan setelah hijrah ke Madinah. Kemudian membentuk negara di Madinah, dan beliau beserta para sahabat berjihad melawan musuh-musuh agama. Kemudian ada pengiriman duta, utusan-utusan, dan pengiriman angkatan perang. Kemudian terjadi pengembangan dakwah Islam di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Kemudian sampai pada akhir hayat beliau, dan pengaruhnya terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai pada perawatan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan bahas sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Tujuannya adalah agar semakin meningkatkan dan memperkokoh keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencintainya serta melaksanakan segala konsekuensi dari beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari atau mengetahui sirah Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak manfaatnya, sangat banyak faedahnya. Di antaranya adalah
mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil itu sudah terjaga dari kesalahan dan hidupnya penuh keberkahan dan juga penuh duka karena beliau terlahir dalam keadaan yatim dan menjadi seorang anak yang yatim piatu. Namun beliau berasal dari keluarga yang terpandang, yang terhormat. Kemudian faedah berikutnya adalah ketika beliau diutus menjadi rasul, kita mendapatkan realisasi pengamalan dari hukum-hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mencakup segala aspek kehidupan. Yang faedah kedua, dan faedah berikutnya adalah menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan, uswatun hasanah, menjadi idola bagi semua manusia, ya, agar memperoleh kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yakni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi menjadikan beliau teladan, yakni mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu merupakan tanda kecintaan seorang hamba terhadap Allah Ta'ala. Dan jika dia melakukan hal tersebut, yang ittiba kepada Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran, ya, ayat 31, yakni Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ittiba kepada Rasulullah SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian faedah berikutnya, ya, dengan mempelajari atau mengetahui sirah nabawiyah adalah menguatkan dan menambah keimanan, ya, dengan mengetahui dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam beramal soleh, serta dapat membantu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu tidak dapat berdiri sendiri, harus ada As-Sunnah yang menerangkan atau yang menjelaskannya secara tafsir, secara terperinci. Karena jika hanya berpegang kepada Al-Quran saja akan tersesat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44, yakni wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Jadi
Rasulullah SAW bertugas untuk menjelaskan ya, tentang Al-Quran, menerangkan tentang isi Al-Quran. Jadi As-Sunnah adalah sebagai penjelas atau yang menerangkan isi Al-Quran. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Jadi وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9. Ini Yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang isi Al-Quran secara terperinci. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 11. Ini Rasulun yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minal dhulumati ilan nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguhnya Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Jadi Rasulullah SAW menerangkan tentang isi Al-Quran. Yang dalam Al-Quran surat Al-Hijr juga disebutkan ayat 89, wa qul inni ana an-nadhirun mubin. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 115, ini In ana illa nadhirum mubin. Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan. Kemudian faedah berikutnya adalah mendapatkan banyak pengetahuan yang benar tentang berbagai macam
ilmu agama Islam, yakni tentang akidah, ibadah, ya, akhlak, tafsir, tentang hadis, siasah syar'iyah, yakni politik syar'i, kemudian pendidikan dan sosial kemasyarakatan serta yang lainnya. Dan faedah berikutnya adalah memperkuat tekad dan keyakinan kaum mukminin untuk membela agama dan kebenaran, serta memberikan keterangan hati setelah mengetahui sikap-sikap keimanan, kekuatan akidah, dan kesabaran beliau dalam menghadapi segala macam cobaan, dalam menghadapi makar musuh-musuhnya, terlebih lagi bagi para dai. Dan faedah berikutnya dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menegakkan kalimat Allah, dan apa solusi yang diambil ketika menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kemudian dapat mengambil hikmah, pelajaran, dan nasihat dari sirah tersebut bagi setiap muslim, baik diri pribadi, keluarga, rakyat, sampai penguasa, sehingga menjadi manusia yang baik, yang muwahhid, ya, yang mentauhidkan Allah, karena beliau SAW adalah merupakan gambaran contoh yang terpuji, ya, yang tinggi akhlaknya, yang dimiliki oleh seorang manusia yang sempurna dari segala sisi. Dan faedah berikutnya adalah mengetahui asbabun nuzul, turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan asbabun wurud dari hadis-hadis Nabi SAW, serta adanya keselarasan antara pernyataan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian mengenal nasakh dan mansukh dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mengenal dengan baik mukjizat-mukjizat yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Itu diantara faedah-faedah atau manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah, dan masih banyak lagi yang lainnya, masih banyak faedah manfaat yang lainnya. Kemudian tentang keistimewaan sirah nabawiyah Rasulullah SAW jika dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya. Sirah Rasulullah SAW merupakan sirah yang paling absah, yang paling otentik, karena sirah tersebut yang sampai kepada kita itu melalui jalan penyampaian yang paling benar dan yang paling kuat, yakni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta disampaikan oleh generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat. Yang keistimewaan ini tidak terdapat pada sirah-sirah selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sirah Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi, ya, yang telah tercampur oleh karangan mereka sendiri, sehingga banyak terjadi penyimpangan dari yang sebenarnya. Sebagaimana kitab mereka Taurat yang sudah tidak asli lagi. Demikian pula sirah Nabi Isa alaihissalam yang telah diceritakan oleh orang-orang Nasrani, ya, sama, tidak asli. Dan kitab mereka pun sampai saat ini juga tidak asli, juga tercampur oleh perkataan manusia, ya, maka tidak terjamin keautentikannya. Dan di riwayat hidup Rasulullah SAW
itu sangat jelas ya pada setiap marhalanya, pada setiap tingkatannya, mulai dari silsilah keluarganya ya, yang ketiga dalam rahim, dalam kandungan, kemudian lahir sampai wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat diketahui tentang kelahirannya, masa kecilnya, remajanya, kehidupannya sebelum kenabian dan setelah kenabian sampai wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orientalis Barat berkata, yakni sesungguhnya Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang dilahirkan jelas seperti terangnya sinar matahari. Orang-orang orientalis mengakui bahwa Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW itu jelas seperti terangnya sinar matahari. Dan beliau Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah sebagai Rasul dengan tidak mengeluarkannya dari sifat-sifat kemanusiaannya, dan tidak ada padanya cerita-cerita khurafat atau cerita-cerita dongeng, tapi semua itu berdasarkan wahyu dan mukjizat yang nyata, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada para Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 6, yakni Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabb kamu, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Rasulullah adalah manusia biasa, ya, manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Sudah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 11 juga disebutkan, yakni qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendakinya di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah adalah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita, ya, yang diberi karunia oleh Allah Ta'ala, ya, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Jadi sirah Rasulullah SAW itu mengisahkan tentang kehidupan beliau, ya, secara menyeluruh, yakni tentang dakwah beliau yang efektif, ya, yang akurat, dan dengan kesabaran yang luar biasa. Juga mengisahkan beliau SAW sebagai seorang pemimpin negara, ya, dan sebagai seorang politikus sejati, ya, dengan siasa yang syar'iyah, ya, politik syar'i, ya, bukan politik yang ada saat ini.
quality yang ada saat ini menggunakan segala cara ya, dan tidak syar'i. Kemudian beliau juga sebagai pemimpin keluarga. Jadi saya ringkas bahwa sirah beliau sallallahu alaihi wasallam meliputi seluruh sisi kehidupan manusia dalam suatu tatanan kemasyarakatan, yang menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai teladan yang terbaik bagi seorang dai, seorang panglima, pemimpin negara, pendidik, seorang ayah, seorang suami, teman, dan yang lainnya. Kemudian sumber rujukan para ulama dalam menjelaskan tentang sirah nabawiyah, sirah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak terkandung kejadian dari sirah Nabi SAW. Baik ketika pada masa di Mekah atau fasa Madinah. Di antaranya adalah kisah beliau pada masa kecilnya, ketika dalam keadaan yatim dan fakir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6-8, yakni Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia Allah melindungimu, dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia Allah memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia Allah memberikan kecukupan. Dan dalam Al-Quran juga menceritakan tentang kisah turunnya wahyu di gua Hira. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, bacalah, dan Rabbullah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian tentang Isra Mi'raj, juga disebutkan dalam Al-Quran. Ini surat Al-Isra ayat 1. Jadi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan tentang hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, yakni
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berjalan dalam gua. Pada waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ilmu Allah bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Allah menurunkan keterangan kepada Muhammad SAW dan membantunya dengan cara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian kisah tentang perang Al-Ahzab ya, juga disebutkan dalam Al-Quran. Ini panjang ya. Kita baca artinya saja. Jadi, wahai orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah melihat akan apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Disitulah diuji orang-orang yang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Kalau Yathrib atau Madinah diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya. Dan mereka tidak akan menunda untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang atau lari ke belakang, mundur.
dan adalah perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Katakanlah lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, ya, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami. Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil kepadamu, terhadapmu. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kamu dengan mata terbalik-balik, seperti terbelalak seperti orang yang pingsan, ya, karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam, dan mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, misalnya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan hanya sebentar saja. Semuanya telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Dan kalau orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ini bisa tentang perang Al-Ahzab. Jelaskan dalam Al-Quran. Jadi sumber rujukan dalam menyusun sirah nabawiyah adalah pertama Al-Quran, yang kedua kitab-kitab hadis, yakni berisi ucapan, perbuatan, takrir atau persetujuan beliau SAW dan sifat-sifat beliau SAW, baik secara fisik maupun akhlak. Karena hadis-hadis tersebut itu menjelaskan tentang kehidupan beliau sehari-hari dan menerangkan tentang asbabul wurud yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Dan di antara kitab-kitab hadis yang penting dan banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian sejarah atau sirah nabawiyah SAW adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' at-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya. Dan ada kitab yang menjelaskan secara khusus tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, ya, yang bersumber dari hadis-hadis, ya, seperti kitab-kitab Syama'il, ya. Contohnya Syama'il Muhammadiyah, ya, oleh Imam At-Tirmidzi.
Kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab Al-Anwar fi Syama'il An-Nabi Al-Mukhtar. Dan kitab-kitab tersebut juga harus diteliti tentang hadis-hadis yang ada di dalamnya, karena terdapat juga hadis-hadis yang dhaif di dalamnya. Kemudian ada kitab-kitab Dalail An-Nubuwah yang menjelaskan bukti kebenaran kenabian dan mukjizat yang terjadi. Kemudian ada kitab-kitab Maghazi yang mengisahkan tentang peperangan beliau, pengiriman pasukan perang yang dipimpin oleh para sahabat, dan pengiriman utusan kepada para raja, serta marhalah atau tingkatan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab-kitab tentang sejarah dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Para ulama menuliskannya dalam rangka menjelaskan sejarah kedua kota tersebut sebelum dan sesudah datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada kitab-kitab sastra Arab sebagai pelengkap dari Sirah Nabawiyah, karena berisikan syair-syair yang banyak, mengisahkan hal-hal yang terjadi di masa-masa Rasulullah SAW. Jadi kitab sastra berisikan syair-syair, bukan berisikan musik-musik, karena musik itu diharamkan oleh Islam, kecuali duf, dan itu pun hanya di acara tertentu, seperti di hari Id, dan bukan dijadikan kebiasaan sehari-hari. Dan yang membawakannya itu adalah anak-anak perempuan, bukan laki-laki, anak-anak perempuan, perempuan yang anak-anak, bukan laki-laki. Kalau laki-laki yang membawakannya, maka dikatakan banci oleh para ulama. Laki-laki itu bersair, bukan bernyanyi. Yang tujuan syair adalah untuk memberi semangat berjuang, membela agama Allah atau dalam bekerja, sehingga dibawakannya dengan penuh semangat, gagah berani, dan sama sekali tidak ada iringan musik. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang bernyanyi, apalagi menggunakan musik atau bahkan menghalalkannya, bahkan mengatakan dalam Al-Quran ada surat pemusik, maka perlu dipertanyakan tentang kejantanannya atau kebiasaannya. Apakah dia juga termasuk penggemar musik? Ya, seperti hanya rokok. Yang jelas tentang keharamannya, karena Nas menyebutkan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak boleh membunuh diri sendiri, dan tidak boleh memakan yang diharamkan. Sebagai contoh khomer, walaupun ada manfaat, nanti mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka diharamkan.
judi juga sama. Dan rokok sendiri menurut penelitian itu mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan di sini itu juga mubazir, pemborosan. Dan ketika hukum rokok ini ditanyakan kepada ustadz atau pada kiainya, kemudian dijawab halal atau makruh, itu karena dianya juga perokok, masalahnya itu. Demikian pula ya dengan menghalalkan musik. Bisa jadi dia juga penggemar musik atau dapat pesanan untuk menghalalkan musik, atau dengan alasan mad'unya ya, itu suka musik ya. Murid-muridnya itu banyak yang suka musik. Kalau diharamkan maka akan dijauhi oleh jamaahnya. Bisa jadi seperti itu. Atau untuk menarik jamaahnya ya, agar datang ke pengajian, sehingga tidak aneh ya, kalau ada pengajian sebelum acara dimulai itu nyanyi dulu ya. Maka ini jelas perbuatan menyimpang ya. Perbuatan yang haram, karena tidak boleh yang mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Musik jelas haram ya, jelas haram, kecuali yang tadi yang kita sebutkan di awal. Untuk di acara tertentu, di Id, dan itu cuma duf, dilakukan oleh anak-anak perempuan, bukan orang dewasa, bukan laki-laki. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi ya kitab-kitab yang menjadi referensi, yang dijadikan rujukan dalam membahas atau mempelajari sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.